Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bom Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan bronze lion di bisnis TNS Indonesia. Di video kali ini saya bakal berbagi tentang cara sukses di bisnis MLM. Di video berikutnya saya lupa ini di video keberapa, intinya di video yang saya bakal bagikan di Bom Merdeka channel di tengah pandemi virus corona ini, di mana kita harus di rumah aja, saya bakal bagikan cara-cara sukses di bisnis MLM. Karena selain untuk para downline saya, juga buat teman-teman yang baru mau memulai atau baru berpikir akan memulai bisnis MLM karena mungkin penghasilan teman-teman mohon maaf menurun atau bahkan dirumahkan, ya ini bisa menjadi salah satu acuan atau bisa menjadi salah satu harapan untuk menjalankan bisnis MLM. Tapi teman-teman mungkin berpikir gimana nih cara sukses di bisnis MLM? Kan harus jago ngomong, nah ya bener ya. Dan ini yang biasanya ini menjadi masalah, oke? Karena harus jago ngomong alias harus jago presentasi. Nah, padahal sebenarnya bukan harus jago ngomong sebenarnya di bisnis ini, ya. Karena presentasi yang efektif itu adalah bukan orang yang jago berbicara, tapi adalah jago bercerita. Ada perbedaan yang jauh, ya, antara jago ngomong dengan jago bercerita. Kalau jago ngomong, kita tidak empati sama calon downline kita atau sama calon konsumen kita, sama calon pelanggan kita. Jadi kita nyerocos, ngomong terus, ya. Dan bahkan yang kita omongin adalah yang menarik menurut kita. Makanya kalau dalam pengalaman saya di bisnis ini dan beberapa rekan saya dan orang-orang yang sukses di bisnis TNS, di bisnis MLM TNS, mereka yang sukses di bisnis ini itu bukan orang yang jago ngomong. Presentasi mereka efektif karena mereka bercerita dan mereka empati sama grupnya, sama downline-nya, sama calon pelanggannya, sama calon konsumennya. Akhirnya terjadi penjualan, terjadi transaksi, terjadi closing karena cerita kita berhubungan dengan cerita mereka. Nah, contoh kalau di bisnis TNS yang selalu saya kembangkan dari sejak awal adalah cerita saya, bagaimana cerita saya bisa menginspirasi mereka untuk membeli produk, bagaimana cerita saya bisa menginspirasi mereka untuk bergabung. Jadi berbicara tentang cerita, bukan dari A sampai Z, canggih, marketing plan-nya begini, ininya begini, bonusnya begini. Mungkin itu bisa menarik mereka yang tertarik dengan bonus, tertarik dengan penghasilan, tapi yang terpenting adalah bagaimana cerita kita sampai mereka. Contoh nih ya, kalau saya biasanya adalah dari sejak awal sampai sekarang, cerita saya selalu berulang-ulang bahwa saya menjalankan bisnis TNS itu karena produknya bagus, dan produknya ini menyehatkan istri saya yang punya masalah mah kronis yang sudah belasan tahun gak sembuh-sembuh. Alhamdulillah Allah nyembuhin lewat produk TNS yang bernama kalsium dan citosan. Tuh saya sampai hafal karena ini sudah ribuan kali saya ulang-ulang. Nah, berbekal dari produk TNS, istri saya sembuh dengan produk TNS ini, mulailah saya menjalankan bisnisnya. Ternyata bisnisnya ini luar biasa. Nah, udah cerita singkat. Nah, kalau ceritanya cuma segitu doang, ya. Intinya karena kalau saya ceritanya selalu begitu. Dan intinya hanya di situ, dan memang itu cerita yang paling kuat. Makanya Anda temukan cerita Anda sendiri, karena cerita yang paling kuat, cerita yang powerful adalah cerita Anda sendiri, bukan cerita orang lain, bukan ceritanya saya, bukan ceritanya upline Anda, bukan ceritanya pengundang Anda, bukan cerita orang lain, bukan, tapi cerita Anda. Kenapa Anda bergabung di bisnisnya, kenapa Anda tertarik di TNS, dan Anda ceritakan. Setelah Anda ceritakan, nah kira-kira dari cerita yang tadi saya sampaikan, kira-kira kamu tertariknya yang mana nih bro? Tertariknya yang mana nih sis? Apa dari sisi produknya atau sisi bisnisnya? Kalau dari sisi produknya, kira-kira nih menurut kamu butuh produk yang mana biar saya bantu hari ini, gitu. Kebayang ya? Nah, atau misalkan kalau dari sisi bisnis, misalkan dia ngomong, saya sih kalau produk gak terlalu lah, yang penting sih gue mah cuannya bos, yang penting gue fulusnya gimana, yang penting ini hitung-hitungannya gimana. Nah, kalau dia tertarik ke bisnis, ya udah Anda bahas bisnis, begitu. Jadi banyak orang yang presentasinya tidak efektif karena ceritanya tidak membuat mereka menarik. Bahkan ada ungkapan bahwa sebenarnya tidak ada presentasi yang gagal, yang ada adalah presentasi yang tidak menarik. Paham ya? Jadi kebanyakan orang itu terlalu berfokus sama kayaknya presentasi itu harus begini seperti yang ada di panggung, seperti ada yang enggak. Kalau one on one secara natural, ya presentasi itu ya begitu, menceritakan apa yang kita alamin, kemudian menginspirasi mereka untuk mengalami hal yang sama dengan pengalaman produk ataupun pengalaman bisnis. Dan itu yang saya kembangkan, dan ya memang belum sukses banget lah seperti upline saya, tapi ya kalau bicara grup saya lumayan sudah lebih dari 5.000 orang, ya. Saya punya kelebaran langsung 200 orang, dan itu yang saya bangun dengan cerita saya dikembangkan
dan ceritanya itu aja. Tapi setelah cerita saya, nggak sekedar fokus dari cerita saya menginspirasi mereka untuk mereka bercerita juga. Jadi bahkan mereka yang bercerita tentang keluhan penyakitnya biasanya, kalau karena kan bisnis MLM Tians kan produknya herbal ya. Jadi setelah saya cerita, misalkan saya sudah cerita tentang makronis istri saya, dia bakal bilang, oh itu kan istri lu kan makronis, ada nggak buat ambeien, ada nggak buat ini nih, gua nih punya masalah kolesterol ya Bob. Nah udah, cerita bakal mengalir dari situ. Jadi bahkan presentasi saya mungkin cuma sekedar 5-15 menit, nggak pernah jauh lebih lama dari itu. 15 menit kemudian, 30 menit kemudian adalah berbicara tentang mereka, berbicara tentang kebutuhan mereka. Kalau kebutuhannya tentang produk, ya udah kita bahas produk lebih banyak. Kalau kebutuhannya tentang penghasilan, tentang dream, tentang bisnis, tentang cuan, tentang dia pengen penghasilan lebih besar, ya udah kita cerita di sana. Produknya dikesampingkan dulu. Kalau memang dua-duanya tertarik, ya udah dibahas dua-duanya. Tapi intinya adalah kita berbicara selalu tentang kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Dan kita nggak langsung, ini bisnisnya MLM. Biasanya kan gitu ya, kalau orang yang dalam bayangan orang awam mungkin bisnis MLM tuh gimana caranya berbusa-busa untuk ini loh penghasilannya ratusan juta, ini nanti udah dapat mobil mewah. Orang nggak peduli. Kalau memang mereka tidak tertarik dengan mobil mewah, mereka tidak akan peduli. Kalau mereka tidak tertarik dengan ratusan juta, mereka tidak akan pernah peduli sampai kapanpun. Tapi yang mereka butuhkan, yang mereka pedulikan adalah kebutuhan mereka sendiri lewat produk Tians atau lewat bisnis Tians. Itu yang teman-teman harus temukan. Bagaimana cara menemukannya? Anda bercerita dan dengarkan cerita mereka. Itulah menurut saya presentasi yang efektif. Anda bercerita karena cerita Anda powerful, karena cerita Anda pribadi itu yang paling kuat. Kemudian Anda dengarkan cerita mereka setelah Anda memberikan cerita Anda. Sepengalaman saya, itu yang terjadi transaksi berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, hanya dengan itu. Jadi, kalau Anda ingin sukses di bisnis MLM, temukan cerita Anda dan dengarkan cerita orang lain, Anda pasti sukses di bisnis MLM apapun, apalagi di MLM Tians, produknya sangat mudah untuk dijual, bisnisnya sangat mudah untuk dijelaskan. Ya, mungkin itu saja yang bisa bagikan. Jadilah storyteller, ya, jadilah seorang pencerita, bukan seorang yang berbusa-busa. Beda jauh teman-teman. Jadilah storyteller. Terima kasih telah menyaksikan. Sukses untuk kita semua. Ya udah, sukses untuk kita semua.